Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta, semoga Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia. Senang sekali bisa kembali menyapa. Saya Faisal Ar-Rasyid, selamat datang dalam Amin Ahmadiyah minggu ini. Berikut kami rangkum 5 peristiwa dari aktivitas Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia dalam sepekan terakhir. Tentunya ada banyak hal yang terjadi di berbagai daerah, dan beberapa di antaranya akan kita lihat bersama hari ini. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa ya subscribe terlebih dahulu channel Warta Ahmadiyah untuk selalu mengikuti update aktivitas Muslim Ahmadiyah di seluruh Indonesia. Sahabat Warta, kita mulai dari penyelenggaraan Jalsah Salanah 2026 yang berlangsung serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia menggelar Jalsah Salanah 2026 pada 3 hingga 5 Juli 2026 di 6 wilayah Indonesia, yaitu Gabungan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gabungan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku, serta Gabungan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Pada tahun ini mengusung tema Saatnya Agama Menjadi Solusi, bukan sekedar seremoni. Kegiatan tahunan ini menegaskan pentingnya menghadirkan nilai-nilai agama dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan masyarakat. Rangkaian acara diisi dengan sholat berjamaah, kajian Al-Quran, ceramah keagamaan, pembinaan akhlak, dan silaturahmi yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, serta berbagai tamu undangan. Amir Nasional Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, Bapak Zaki Firdaus Syahid, menyampaikan bahwa agama harus hadir melalui amal nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan berhenti pada seremoni semata. Ia juga mengapresiasi perkembangan jemaat di Kalimantan Timur, serta menilai wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk terus berkembang seiring pemindahan ibu kota Nusantara. Pada tahun ini, Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia mengambil tema Jalsah Salanah, yakni agama bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi solusi. Dan tema ini tentu dipilih atau diambil untuk mendasari bagaimana supaya mentransformasikan agama ke dalam bentuk amalan-amalan yang nyata, yang kontributif dan berkontribusi bermanfaat bagi penganutnya dan juga bagi lingkungan sekitar. Dan juga bagaimana agama bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada dan juga isu-isu kontemporer yang berkembang di masyarakat. Sehingga agama tidak hanya sekedar seremoni, tetapi menjadi solusi bagi kemaslahatan umat manusia. Mudah-mudahan ke depan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jemaat-jemaat di Kalimantan Timur ini dapat maju lebih baik lagi, mengingat pusat pemerintahan nasional nanti akan berpindah ke Kalimantan Timur, dan ini tentu harus diiringi dengan perkembangan jemaat yang jauh lebih baik lagi kita harapkan ke depan di Kalimantan Timur ini. Masih dalam rangkaian Jalsah Salanah 2026, Direktur Eksekutif Setara Institut, Halili Hasan, menilai Jalsah Salanah menjadi ruang penting untuk memperkuat toleransi, membangun kepercayaan publik, dan mempererat kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Direktur Eksekutif Setara Institut, Halili Hasan, menyampaikan apresiasi terhadap Jalsah Salanah 2026 saat menghadiri Jalsah Salanah wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Banjarnegara pada Minggu 5 Juli 2026. Menurutnya, Jalsah Salanah memberikan contoh bagaimana agama dapat memperkuat kebebasan beragama, membangun kepercayaan publik, dan mempererat kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Halili menilai salah satu tantangan besar saat ini adalah rendahnya literasi yang menyebabkan munculnya prasangka antar kelompok masyarakat.
Ia juga mengapresiasi tema Jalsah Salanah tahun ini, yang menurutnya mengajak agama hadir sebagai solusi bagi persoalan sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Di akhir, Direktur Setara Institut tersebut mengatakan komunitas yang saling menjaga dan melindungi akan menjadi kekuatan penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Pertama, soal bagaimana sulitnya ikatan kohesi di tengah-tengah masyarakat kita. Saya kira yang pertama yang menjadi masalah utama adalah bahwa masyarakat kita itu punya literasi yang rendah, satu. Jadi kita memang tidak boleh tidak harus meningkatkan literasi untuk bisa memastikan bahwa satu sama lain itu saling tahu. Karena begitu tahu, dia akan lebih bisa memberikan respect kepada yang lain, bisa menghargai keberadaan yang lain. Ada satu pelajaran yang sangat penting yang pernah saya dapatkan dulu ketika sekolah, yaitu bahwa kita ini sering menjadi musuh bagi apa yang tidak kita ketahui. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia adalah musuh bagi apa yang mereka tidak ketahui. Maka pertama-tama kita mesti memastikan bahwa masyarakat kita itu meningkatkan literasi mereka, pengetahuan mereka, agar satu sama lain bisa saling respect dan saling memberikan penghormatan, menghargai keberadaan yang lain, sehingga satu sama lain itu bisa hidup berdampingan secara damai. Dari pandangan Setara Institut tentang peran agama dalam membangun kehidupan bersama, kita beralih ke apresiasi dari tokoh akademisi dan Forum Kerukunan Umat Beragama terhadap tema Jalsah Salanah 2026. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Banyumas sekaligus Direktur Pascasarjana UIN Saiju Purwokerto, Profesor Dr. Muhammad Rakib, menilai tema Jalsah Salanah 2026 mengingatkan bahwa agama harus menjadi solusi bagi kehidupan masyarakat. Pandangan tersebut disampaikan saat menghadiri Jalsah Salanah wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Banjarnegara pada Sabtu 4 Juli 2026. Menurutnya, agama tidak boleh berhenti pada identitas atau seremoni, tetapi harus melahirkan perilaku yang membawa manfaat bagi sesama. Profesor Rakib juga menilai forum seperti Jalsah Salanah menjadi ruang penting untuk memperkuat dialog, membangun saling pengertian, dan mengurangi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia berharap aktivitas Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia terus memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkuat perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktivitas organisasi harus berujung pada penguatan secara internal dan penguatan secara eksternal. Aktivitas organisasi yang baik selalu kuat dan menguatkan, selalu baik dan membuat baik. Jadi soleh, muslih, dirinya baik dan membuat dan kemaslahatan, kebaikan. Karena itu aktivitas-aktivitas seperti yang dilakukan oleh Jamaah Ahmadiyah ini, saya yakin jika ini terus dilakukan secara konsisten dan didasari pada keilmuan yang memadai akan berkembang dengan baik. Memberikan solusi, memberikan kenyamanan, keteduhan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, baik ini solusi untuk sekarang dan solusi yang akan datang. Dari suasana Jalsah Salanah di tanah air, kita beralih ke Jalsah Salanah Amerika Serikat yang turut menampilkan kontribusi Muslimah Ahmadiyah Indonesia di tingkat internasional. Jalsah Salanah USA 2026 berlangsung di Richmond, Virginia pada 3 hingga 5 Juli 2026 dengan nuansa persaudaraan lintas negara. Selain mengikuti rangkaian sidang dan doa bersama, peserta juga mengunjungi pameran yang diselenggarakan Ahmadiyah Muslim Community USA dan Humanity First USA. Pameran mengangkat tema hadis Rasulullah SAW, Love for one's country is part of the faith, bertepatan dengan peringatan 250 tahun Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, yang membanggakan dua anggota Lajnah Imailah Yogyakarta, Kanita Kamarani dan Yuni Purnawawati, dipercayai berkontribusi dalam pembuatan desain materi pameran tersebut.
Partisipasi ini menunjukkan bahwa Muslimah Ahmadiyah Indonesia mampu memberikan kontribusi profesional dalam kegiatan internasional sekaligus memperkuat syiar perdamaian dan kemanusiaan. Dari berbagai upaya memperkuat nilai agama melalui dialog, pembinaan, dan kolaborasi, kita tutup rangkaian pekan ini dengan gerakan kemanusiaan yang menghadirkan harapan bagi sesama. Humanity First Indonesia meluncurkan gerakan sedekah kemanusiaan bertajuk Berkat, Buah Cerita Penerima Manfaat. Melalui gerakan ini, Humanity First Indonesia mengajak masyarakat lebih melihat bahwa setiap sedekah tidak hanya juga memberikan bantuan, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Berbagai kisah nyata penerima manfaat dihadirkan untuk menunjukkan dampak nyata kepedulian, mulai dari dukungan, pendidikan, pemulihan kehidupan keluarga, hingga tumbuhnya semangat baru untuk bangkit dari berbagai keterbatasan. Komunitas Pejuang Kemanusiaan Humanity First Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan sebuah program kemanusiaan tidak hanya diukur dari banyaknya bantuan yang disalurkan, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan oleh para penerima manfaat. Melalui semangat berbagi dan gotong royong, Humanity First Indonesia berharap akan terus hadir lebih banyak cerita kemanusiaan, lebih banyak harapan, dan lebih banyak keberkahan bagi masyarakat. Sahabat Warta, demikian rangkaian informasi dalam Amin Ahmadiyah minggu ini. Semoga apa yang kami sajikan hari ini dapat menambah wawasan serta menginspirasi untuk kita semua terus menebar kebaikan, nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya Faisal Arasid, pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya. Jazakumullah ahsanal jaza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.